Pernah nggak sih kamu ngerasa capek banget, ngejar uang terus, kerja keras setiap hari, tapi rasanya kayak nggak pernah bener-bener punya napas? Terus suatu hari, kamu lihat ada orang yang kelihatannya santai banget, tapi tiap tahun dapat uang gratis gitu aja. Cuma karena dia punya saham tertentu, dan dari situ muncul pertanyaan besar di kepala kamu. Gimana ya caranya bisa punya cash flow yang terus datang? Bahkan kalau hidup lagi nggak baik-baik aja. Hari ini, saya mau ngobrol sama kamu. Santai, pelan-pelan, tapi dalam tentang satu strategi yang sering dianggap rumit, padahal sebenarnya sederhana banget, dividen investing. Dan kalau kamu benar-benar paham cara mainnya, ini bukan cuma soal dapat uang tiap tahun, tapi lebih dari itu. Ini soal punya ketenangan hidup yang jarang dimiliki orang lain. Jadi, dividen itu apa sih? Dan kenapa orang sampai tergila-gila sama kata ini? Banyak banget orang masuk ke pasar saham karena satu kata yang seksi banget, dividen. Padahal cuan di saham itu bukan cuma dividen. Ada juga yang namanya capital gain. Tapi jujur deh, dividen itu punya daya tarik yang beda. Rasanya kayak kamu digaji tanpa harus kerja. Coba bayangin, ini deh, kamu punya 10.000 lembar saham di satu perusahaan. Terus perusahaan itu bagi dividen Rp100 per lembar. Ya sudah, kamu langsung terima Rp1 juta masuk ke rekening. Sekarang, coba bayangin, kalau kamu naikkan kepemilikanmu jadi 1 juta lembar saham. Dividen, kamu jadi berapa? Rp100 juta. Sesederhana itu hitungannya. Tapi untuk sampai ke sana, butuh satu hal yang gak bisa ditawar. Konsistensi dan kesabaran. Sebelum kita ngomongin strateginya lebih jauh, penting banget buat kita pahami mindsetnya dulu. Karena ini yang paling sering bikin orang salah jalan. Banyak orang yang ngakunya investor dividen. Padahal sebenarnya mereka itu dividen hunter, pemburu dividen. Apa bedanya? Dividen hunter itu orang yang cuma datang pas mau ada pembagian dividen. Mereka lihat tanggal komdate, beli sahamnya, dapat dividennya, habis itu langsung kabur, kayak nungguin THR dari orang yang bahkan bukan keluarga kamu. Cuma ngejar sesaat. Tapi itu bukan dividen investing. Dividen investing itu maraton, bukan sprint. Ini tentang memupuk sebuah mesin cash flow untuk jangka panjang, bukan mengejar sensasi jangka pendek. Dan investor dividen sejati itu, jujur, nggak terlalu pusing sama naik turunnya harga saham setiap hari. Selama perusahaannya sehat dan tetap rutin membagikan dividen secara stabil, hidup mereka tetap aman. Analogi yang paling gampang buat ngebayangin ini adalah kos-kosan. Anggap aja kamu punya satu bangunan kos-kosan. Nilai tanah di area itu bisa naik, bisa turun. Kadang ada isu banjir. Kadang ada rencana pembangunan jalan baru. Harga properti kamu ya fluktuatif, nggak akan lurus terus. Tapi, selama kamar-kamar kosan kamu terisi dan penyewanya masih bayar sewa tiap bulan, cash flow kamu tetap masuk kan? Nah, dividen itu sama persis kayak gitu. Harga sahamnya mungkin lagi turun karena sentimen pasar, tapi dividennya tetap jalan. Kalau kamu memilih perusahaan yang tepat, terus gimana cara milih saham dividen yang tepat? Inilah bagian yang paling sering bikin orang salah kaprah. Banyak yang tergoda sama dividen yield yang tinggi. Lihat angka yield 2 digit, langsung tertarik. Padahal dividen tinggi belum tentu bagus. Yang bagus adalah dividen yang stabil dan bertumbuh selama bertahun-tahun. Karena apa gunanya yield tinggi kalau cuma dibagikan sekali doang? Terus tahun depan nggak ada lagi? Makanya sebelum kamu analisis macam-macam,
Cek satu hal yang paling fundamental, apakah perusahaan ini rutin bagi dividen dalam 5-10 tahun terakhir? Kalau jawabannya iya, baru kita bisa buka pembahasan lain. Kalau jawabannya enggak, ya sudah, coret dari daftar. Kita lihat contoh nyata yang gampang dicerna. Ambil contoh saham di sektor komoditas seperti Adro atau PTBA. Kalau kamu cek datanya, ADRO itu rutin membagikan dividen lebih dari 10 tahun. Rata-rata dividen yield-nya bisa sampai belasan persen. Bahkan di beberapa tahun tertentu bisa naik sampai puluhan persen. Lalu ada PTBA yang konsisten bagi dividen lebih dari 20 tahun. Rata-rata dividennya super tinggi. Ada tahun-tahun ketika mereka bagikan Rp688 per lembar. Bahkan pernah sampai Rp1.090 per lembar. Kalau harga sahamnya saat itu sekitar 2.400-an, yaitu artinya dividen yield Naya 45%. Teman-teman, kamu invest 1 miliar, dalam setahun kamu bisa dapat dividen 450 juta, dan itu uang cash yang masuk ke rekening. Bukan cuma angan-angan, sekarang kita masuk ke bagian yang paling keren. The real power of dividend investing, yang jarang dibahas. Kekuatannya ada di sini. Average price atau harga beli rata-rata, kamu tetap, tapi nominal dividen per lembarnya terus naik. Gini contohnya, misal kamu beli saham BMRI di tahun 2018 di harga Rp3.000 per lembar. Saat itu, dividen yang dibagikan sekitar Rp120. Artinya, yield yang kamu dapat dari harga belimu cuma sekitar 3-4. Kelihatannya kecil ya, tapi coba lihat sekarang. Dividen BMRI udah di atas Rp400 per lembar. Karena kamu belinya dulu di harga 3.000, maka yield kamu terhadap harga belimu itu sekarang udah jadi hampir 15%. Bukan lagi yield kecil yang dilihat orang-orang yang baru mau beli hari ini. Semakin lama kamu pegang saham perusahaan yang bertumbuh, semakin tinggi yield efektif yang kamu dapatkan. Itulah keindahan dari long-term dividend investing. Lalu, kapan waktu terbaik buat membeli saham dividen? Jawabannya sederhana, tapi sering dilupakan. Waktu terbaik itu bukan pas dekot-dekot date, bukan saat heboh pengumuman bagi dividen, bukan ketika semua orang lagi ramai membicarakannya. Waktu terbaik adalah saat harga sahamnya berada di kondisi undervalue, saat pasarnya lagi tenang, dan bukan di puncak siklusnya. Terutama untuk saham siklikal seperti Adro, PTBA, PGAS, atau ITMG. Semua itu lebih ideal dibeli saat harga komoditasnya sedang turun, bukan ketika lagi hype di puncak-puncaknya. Kalau kamu beli di pucuk, yield yang kamu dapat jadi kecil, dan potensi ruginya malah jadi besar. Nah, kadang ada yang berpikir, kalau fokus ke dividen, berarti nggak akan cuan dari kenaikan harga dong. Ini salah besar. Dividen investing itu bukan berarti anti capital gain. Harga saham perusahaan bagus yang labanya terus bertumbuh secara alami akan naik dengan sendirinya. Itu bukan fokus utama kita. Tapi itu adalah bonus yang indah. Inti utamanya tetap sama. Dividen menghasilkan cash flow, dan cash flow memberikan ketenangan hidup. Prinsip terakhir yang paling penting, belilah bisnisnya, bukan cuma simbol atau kode sahamnya. Saham itu bukan sekadar huruf-huruf yang bergerak di layar. Itu adalah representasi kepemilikan kita di perusahaan beneran. Kalau bisnisnya kuat, stabil, untungnya konsisten, punya cash besar, dan rajin bagi dividen ke pemegang sahamnya, ya sudah, tugas kita selanjutnya tinggal sabar dan konsisten. Ingat, investasi itu seperti menanam pohon, bukan sibuk memetik daunnya setiap hari. Pada
Akhirnya dividen investing itu bukan tentang siapa yang paling cepat kaya, tapi ini tentang siapa yang paling tenang dalam menjalani hidup. Karena ada sesuatu yang rasanya beda banget ketika kamu tahu bahwa setiap tahun, tanpa harus lembur, tanpa tekanan atasan, tanpa drama kantor, kamu tetap dapat uang. Uang yang bisa kamu pakai untuk macam-macam. Bisa untuk biaya hidup, biaya sekolah, anak, bayar cicilan, menyalurkan hobi, atau sekadar kamu nikmati sebagai hadiah untuk dirimu sendiri karena sudah bekerja keras. Investasi itu bukan sekadar menghitung angka. Ini tentang membuat masa depan kamu jadi jauh lebih ringan. Dan dividen investing adalah salah satu cara paling masuk akal untuk bisa mencapai itu. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa follow atau subscribe ya. Sampai jumpa.